bagaimana cara menghitung HPL dan usia hamil. Nah, ini penting sekali disimak buat pasangan muda yang baru saja menikah dan kemudian dinyatakan positif hamil dan bingung nih, pengen tahu berapa sih usia hamilnya, kapan sih HPL-nya. Nah, wajib sekali disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Oke bunda, langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi yang perlu bunda ketahui sebelum bunda menghitung usia hamil dan juga HPL itu adalah HPHT. HPHT adalah hari pertama haid terakhir, di mana setiap bulannya yang bunda biasanya rutin menstruasi itu penting sekali bunda catat kapan hari pertama menstruasi atau haid bunda itu keluar ya. Jadi bunda harus siap-siap dicatat tanggalnya, kalau perlu dilingkarin di kalender bunda masing-masing atau bisa ditulis di memo atau di HP masing-masing. Jadi ditulis saja HPHT bulan ini tanggal sekian. Nah, hanya HPHT-nya, tidak perlu terakhir menstruasinya. Yang terpenting itu adalah hari pertamanya ya. Jika bunda memang sudah tahu pasti, tahu betul, benar-benar ingat kapan HPHT bunda. Nah, dari situlah bunda bisa menentukan berapa usia hamil bunda dan juga kapan HPL-nya. Nah, caranya bagaimana bunda? Kenapa kok usia hamil dan juga HPL itu bisa ditentukan dari HPHT, padahal kan itu masih posisi haid dan belum melakukan hubungan. Usia janin itu ditentukan bukan dari kapan kita pertama atau terakhir hubungan, bukan dari kapan pertama dan terakhir hubungan ya bunda, melainkan itu usia hamil dihitung dari HPHT, hari pertama haid terakhir. Pasti tanda tanya kan, kenapa kok masih haid si janin sudah dihitung usianya? Karena posisi HPHT, haid pertama kita keluar itu yang namanya ovarium, dia memproduksi sel telur yang baru, diproduksi di dalam ovarium baik kanan maupun kiri secara bergantian. Nah, ketika sel telur itu diproduksi pada saat HPHT bunda, kemudian sel telur itu ketika sudah dia matang benar-benar, dia akan keluar, kemudian akan ditangkap dan dia akan berjalan melalui saluran tuba falopi atau saluran telur. Nah, di dalam saluran telur tersebut nantinya pada saat bunda sudah selesai men, kemudian setelah masa subur, itu ketika bunda pas melakukan HB, di mana pas melakukan HB itu posisi tubuh bunda mungkin sedang masa subur. Nah, bertemulah sel telur yang tadi sudah siap untuk dibuahi bertemu dengan sperma suami. Akhirnya terjadilah proses pembuahan dan jadilah itu si cabang bayi, si janin ya. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi ini akan terbentuk menjadi embrio, kemudian dia akan keluar dan akan tertanam di dalam rahim bunda. Jadi begitu proses sebenarnya. Nah, buat pasangan muda yang baru saja menikah dan sudah dinyatakan positif hamil, kemudian periksa dan dihitung usia hamilnya, ternyata usia hamilnya lebih banyak dari umur nikahnya. Tapi buat suami jangan langsung berprasangka buruk, jangan langsung salah paham terhadap istrinya karena berpikiran macam-macam, kenapa kok saya baru menikah tapi usia hamil istriku sudah sekian. Nah, itu tadi jawabannya ya, karena usia hamil itu bukan dihitung dari kapan kamu melakukan HB atau hubungan bareng suami atau kapan terakhir melakukan hubungan, itu bukan. Dihitungnya dari kapan HPHT istrinya, hari pertama haid terakhir istrinya. Nah bunda, langsung saja kita masuk bagaimana cara menghitung usia hamil. Cara menghitung usia hamil itu ditentukan tadi dari HPHT. Dan Irawati contohkan HPHT-nya adalah bulan Juli. Ini ada kalender, ini adalah bulan Juli. Misalkan bulan Juli HPHT-nya
tanggal 1 Juli ya. Ini tanggal 1 Juli, kemudian kita hitung sampai hari ini. Hari ini adalah tanggal 2 September. Nah, ketemunya berapa usia hamilnya? Ayo Bunda kita hitung bersama ya. Tanggal 1 Juli itu usia hamilnya sudah 1 hari ya. Kemudian kita hitung sampai tanggal ini 1 minggu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pada hari ini usia hamilnya sudah tepat 9 minggu persis ya Bunda. Jadi untuk menghitung usia hamil, Bunda perlu mengetahui HPHT Bunda itu sendiri. Kalau sudah ketemu HPHT-nya kapan, tahu benar-benar tahu pasti, ingat betul kapan, Bunda hitung mundur aja sampai hari ini. Ya, ketemunya misalkan contoh Bidan Irawati tadi tanggal 1 Juli itu sampai hari ini tanggal 2 September itu adalah ketemunya usia hamilnya 9 minggu. Kemudian kita akan masuk ke bagaimana cara menghitung HPL, hari perkiraan lahir. Nah, HPL ini juga ditentukan dari HPHT atau hari pertama head terakhir Bunda itu tadi. Nah, Bunda di sini Bidan Irawati sudah menuliskan ini adalah HPHT Bunda itu tanggal 1 bulan Juli tahun 2022. Kemudian rumusnya untuk menghitung HPHT itu adalah tanggalnya dijumlah dengan 7 hari, kemudian bulannya dikurangin 3 bulan, dan tahunnya itu ditambah 1 ya. Ini adalah rumus. Kenapa kok rumusnya seperti ini? Karena kalau kita logika itu bulan selama 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Dimana kalau hamil itu usianya 9 bulan lebih kira-kira 1 minggu. Nah, jadi ini dari bulan, jika 12 bulan kurangi 3 itu kan ketemunya 9 bulan. Nah, dimana rumusnya juga sama, nanti bulannya dikurangi dengan 3. Nah, kita masuk ke rumusnya dan tentukan HPL-nya. Hasilnya itu adalah hari perkiraan lahir Bunda. Jadi tanggal 1 tadi itu dijumlah 7 hari ditambah 7 hari ketemunya tanggal 8. Ya, kemudian bulannya dikurangin 3 bulan itu ketemunya di bulan 4. Dan tahunnya dijumlah 1 itu ketemunya tahun 2023. Nah, jelas ya Bunda? Jadi HPL-nya, jika HPHT-nya tanggal 1 bulan Juli tahun 2022, itu HPL-nya tanggal 8 bulan 4 tahun 2023. Nah, kemudian pertanyaannya, jika HPHT-nya itu tanggalnya di akhir bulan ya. Sebentar Bidan Irawati contohkan lagi ya. Nah Bunda, pertanyaannya di sini bagaimana jika HPHT-nya itu di akhir bulan? Bidan Irawati contohkan HPHT Bunda itu di tanggal 30 bulan Juli tahun 2022. Nah, jika mengikuti rumus di atas itu tanggalnya dijumlah 7 hari ditambah 7 hari, ketemunya kan di tanggal 37 ya, di tanggal 37. Dan bulannya masih sama, bulan 4 tahun 2023. Tapi di sini kan tanggal 37 tidak ada, adanya tanggal 30, 31. Sebulannya itu jumlah tanggalnya kan biasanya 30, 31 atau bulan Februari itu biasanya 28. Nah, karena di bulan Juli ini tanggalnya ada 31, itu kita kurangin saja jumlah 37 ini dikurangi 31. Ya, ketemunya tanggal 6. Karena ini ketemunya yang di awal tadi 37 atau lebih dari 31, lebih dari bulannya, itu kita bulannya yang 4 ini dijumlah atau ditambah 1 bulan. Jadi ketemunya 5. Kemudian tahunnya masih tetap sama karena masih pada tahun yang sama, itu tahun 2023. Jadi HPL-nya jika HPHT-nya tanggal 30 Juli 2022 itu ketemunya 6 bulan 5 tahun 2023. Sampai sini paham kan Bunda?
Nah Bunda, satu lagi, jika HPHT Bunda itu di bulan awal, nah ini adalah rumusnya. Bulannya nanti di jumlah 9. Kalau kita pakai rumus yang awal tadi, bulannya dikurang 3, kan itu tidak bisa dikurangin. Karena ini 2 kurang 3 pasti hasilnya kan minus. Untuk itu kita rumusnya yang kedua ini, kalau Bunda HPHT-nya di awal bulan, itu di jumlah 9. Nah ini seperti contoh HPHT-nya tanggal 1 bulan 2 tahun 2022. Nah rumusnya tanggalnya itu di jumlah 7 hari masih sama, kemudian bulannya itu ditambah 9 ya, bukan dikurangin 3 tapi ditambah 9. Kemudian tahunnya ini tetap karena masih pada tahun yang sama. Nah jadi ketemunya tanggal 1 di jumlah 7, ketemunya 8 ya, tanggal 8, kemudian bulan 2 ditambah 9 bulan lagi, ketemunya bulan 11, dan tahunnya tetap yaitu masih di tahun 2022. Jadi HPL-nya jika HPHT-nya tanggal 1 bulan 2 tahun 2002, HPL Bunda ketemu di tanggal 8 bulan 11 tahun 2022. Karena HPL itu adalah 40 minggu. Ya, terhitung dari HPHT. 40 minggu itu bukan berarti 40 dibagi 4 sama dengan 10 bulan. Karena biasanya kalau menghitung rumus matematikanya, 1 bulan itu ada 4 minggu. Tapi bukan seperti itu ya. 40 minggu itu adalah terhitung 9 bulan lebih 1 minggu ya. 40 minggu ini kita menghitungnya bulannya tetap ada 9 bulan sesuai kalender nasional, di mana bulannya jumlahnya bukan 4 minggu setiap bulannya, melainkan kadang ada yang 30, ada yang 31, ada yang 28, yaitu bulan Februari. Nah untuk itu menghitungnya 40 minggu itu Bunda atau pasangan yang baru saja menikah atau yang mau menghitung HPL-nya, jangan dikira 40 minggu itu adalah 10 bulan ya. Nanti kelamaan kalau hamil mengandung selama 10 bulan. Dan 40 minggu itu ditentukan dari HPHT itu tadi sampai HPL itu usia segini. HPL itu 40 minggu. Dan rumus ini semua tadi itu adalah rumus Nagel ya. Rumus Nagel itu seperti yang tadi Bidan Irawati jelaskan. Dan yang terakhir, karena HPL ini adalah hari perkiraan lahir, jadi bukan hari pasti lahir, jadi Bunda tidak perlu khawatir karena hari pasti lahirnya kapan itu hanya Allah lah yang tahu kapan. Yang terpenting Bunda selalu semangat, tenang, dan optimis, selalu berikan yang terbaik untuk diri Bunda sendiri dan untuk janin Bunda. Tetap semangat untuk memberdayakan diri dari awal kehamilan, supaya nanti proses persalinan Bunda bisa berjalan dengan lancar. Bunda tidak perlu cemas jika mungkin sampai HPL Bunda tak kunjung ada tanda-tanda persalinan. Ingat bahwa HPL itu bukan hari pasti lahir ya, itu adalah hari perkiraan lahir. Sebenarnya janin kita itu pintar Bunda, dia tahu kapan waktu yang tepat buat dia lahir. Jadi Bunda tidak perlu cemas mulai sekarang, karena biasanya minimal bayi lahir itu di usia 37 minggu dan maksimalnya 2 minggu lewat dari HPL, atau HPL kan 40 minggu di jumlah 2 minggu jadi 42 minggu, atau dengan syarat hasil USG setiap minggunya itu semuanya normal ya. Kalau hasil USG semuanya normal itu walaupun lewat HPL 2 minggu itu tadi itu tetap aman. Jadi kalau sudah lewat HPL, tugas Bunda pastikan kondisi janin lewat USG. Oke Bunda, itu tadi adalah rumus bagaimana kita menentukan usia hamil dan juga untuk menentukan kapan HPL kita masing-masing. Cukup sekian ya yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.